Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang bertahta atas segala isi bumi ini beserta dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan, anugerah, dan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa masih kami rasakan hingga saat ini. Bapa di surga, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti, mampukan kami melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudaraku, cinta adalah penentu kebermaknaan hidup. Tanpa cinta, semua tak bermakna. Meskipun kita menguasai berbagai bahasa, memiliki karunia untuk bernubuat, memiliki pengetahuan yang sangat luas dibanding orang lain, iman yang sempurna melebihi kesempurnaan iman seorang rohaniwan, suka berbagi, bahkan rela berkorban diri, tetapi jika tanpa cinta dan kasih, semua sama sekali tak berarti. Saudaraku, Tuhan Yesus itu sendiri adalah kasih. Mari kita mengingat kembali bagaimana Ia menyatakan kasih yang paling tinggi ke dunia ini dan mengajarkan tentang kasih pengorbanan yang paling tinggi itu kepada kita semua. Bila Tuhan sendiri mau menjelma jadi manusia untuk menyelamatkan kita, apakah itu bukan karena kasih? Apakah itu bukan bentuk kasih yang paling tinggi? Bahwa Ia yang Maha Agung, Maha Besar dan Sang Pencipta rela turun jadi manusia untuk kita yang berdosa. Pengorbanan Tuhan Yesus tidak ada bandingannya bagi kita di dunia ini. Tidak ada satu benda apapun yang nilainya berharga sekali sanggup menandingi kemuliaan Tuhan Yesus yang sudah hadir bagi kita. Sebab itu, Tuhan mengatakan, tanpa kasih, semua sama sekali tak bermakna. Jadi, apa artinya saudaraku? Sabda ini adalah peringatan keras agar kita menghidupi hidup ini dengan penuh cinta kasih, agar hidup kita menjadi hidup yang bermakna bagi orang lain. Jangan bertahan dengan ego kita, jangan kita mau bertahan dengan kenyamanan kita, yang padahal dengan mata kepala kita sendiri kita melihat orang lain, sesama kita, saudara kita butuh pertolongan dari diri kita. Segerakan tindakan nyata kasih kita kepada mereka, sehingga sungguh mereka dapat merasakan kasih yang sejati dari Tuhan. Kiranya kita adalah orang-orang yang sudah menghidupi kasih Tuhan, yang mengerti bahwa pengorbanan Tuhan itu adalah kasih yang tertinggi. Dan kiranya kita mampu hidup seturut kasih Tuhan di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk menghidupi hidup ini dengan penuh cinta kasih. Jangan biarkan kami menjadi manusia yang hambar kasih, tidak peduli ke sesama kami, bahkan tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan tatkala kami meninggalkan Tuhan karena kenikmatan dunia ini. Tatkala kami tidak menyatakan kasih bagi sesama kami yang jelas-jelas membutuhkan pertolongan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, memberikan kami kesanggupan menjalani hidup ini dengan penuh kasih. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati perjalanan bangsa kami, Tuhan yang membawa bangsa negara kami ke arah yang lebih baik. Biarlah Tuhan yang buat terjadi perubahan kesejahteraan yang lebih baik di bangsa dan negara kami. Tuhan yang bukakan lapangan pekerjaan, sehingga setiap rakyat-Mu boleh memiliki penghasilan.
Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, kiranya sungguh dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan jujur dan benar. Biarlah Bapa, setiap program perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik, hingga pada akhirnya boleh memberikan dampak baik bagi kesejahteraan rakyat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk misi pekabaran Injil di Indonesia ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang tergerak hatinya mau melayani Tuhan. Biarlah Tuhan sertai dan lindungi mereka. Cukupkan apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Semakin tersebar kebenaran firman Tuhan, semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan yang berkati keluarga kami, jagai dan lindungi dimanapun mereka berada. Biarlah keluarga kami pun boleh menjadi keluarga yang menyatakan Tuhan senantiasa. Berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami Tuhan untuk bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan dan senantiasa berbagi menolong sesama kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang sertai langkah hidup kami. Tuntun kami Tuhan hidup di dalam jalan terang Tuhan. Biarlah hidup kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.